Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Shalom teman-teman. Hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian. Ku berlari. Pujian Tuhan, mari kita ikutan gerakan ini Tuhan. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Menuju kemenangan yang dari. Mari siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Memandang keindahan-Mu.
yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh, mari teman-teman kita menyembah Tuhan. Dan mari kita angkat pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Oh.
ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami telah selesai Tuhan memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh pembicara kami Tuhan, biar menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan percaya sama-sama kita katakan amin. Halo, selamat sore bagi teman-teman SOG dimanapun kalian boleh berada. Saat pada sore hari ini saya Sherdian Timothy, Youth Pastor dari Joygen, mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani kalian di dalam ibadah online SOG, dan kepada Pastor Charles dan istri dan juga kepada seluruh pengurus SOG saya mengucapkan sekali lagi thank you for invitation dan kesempatan untuk saya bisa membagikan berkat bagi kalian semua. Oke, saya harap teman-teman SOG dimanapun kalian boleh berada, kita dapat hidup sehat, kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan sampai hari ini kita boleh sama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan. Saat pada sore hari ini saya ingin menyampaikan tema yang diberikan oleh teman-teman dari SOG, yaitu keberanian di saat ketakutan. Sekali lagi saya ingin memberikan tema ini, yaitu keberanian di saat ketakutan. Nah teman-teman, beberapa waktu ini hampir selama 1,5 tahun kita mengalami pandemi corona, kita mengalami sesuatu hal yang menurut manusia ini cukup berat, dan bagi gereja dan pelayanan ini juga menimbulkan akibat yang sangat berat, dan kita kembali harus beribadah secara online. Kita kehilangan banyak waktu untuk berkomunikasi secara langsung dengan teman-teman, dan bukan hanya kita saja, tetapi banyak orang gitu ya. Tetapi kita harus tetap bersyukur bahwa saat ini kita boleh ada di dalam rencana Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Nah, memang hampir beberapa lama ini dan minggu-minggu sekarang kita mengalami situasi yang membuat kita itu seakan-akan hidup di dalam ketidaknormalan, benar? Yang harusnya
kita pergi kemana-mana dengan bebas, tetapi saat hari-hari ini kita pergi kemana-mana harus memakai masker, kita harus menjaga jarak, kita harus sering-sering cuci tangan, kita harus bawa sanitizer dan lain-lain, dan itu sangat di luar kenyamanan kita. Nah, kita juga dibuat ketakutan sehingga rata-rata hampir beberapa lama ini kita tidak berani untuk keluar rumah secara bebas, dan kita pun harus menjaga kesehatan kita dan menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, dan saat ini akibat dari pandemi membuat manusia di dalam dunia ini mengalami hal-hal yang berubah dari kebiasaan. Beberapa hal yang dikerjakan yang seharusnya normal, yang harusnya dikerjakan secara seperti biasa, tetapi saat sekarang ini kita mengalami yang namanya ketidaknormalan, mengalami sesuatu hal yang baru. Nah, makanya muncul istilah yang dikatakan new normal. Bukan menjadi hal yang asing sekarang ketika kita mengatakan new normal, karena hal ini berkaitan dengan cara yang baru yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan supaya situasi yang seharusnya normal ini kita jalani di dalam ketidaknormalan sekarang ini. Nah, teman-teman, new normal dijalani dengan perbedaan di antara kita dengan respon yang berbeda-beda. Ada teman-teman, ada banyak orang yang mengalami situasi kondisi sekarang ini new normal dengan keberanian. Tetapi keberanian ini bukan keberanian yang baik, yang benar, tetapi keberanian yang tidak baik, yang tidak benar. Ketika kita keluar mungkin kita cuek, kita tidak memakai masker, mungkin kita juga tidak menjaga kesehatan kita dan lain-lain. Nah, tetapi ada di pihak lain banyak manusia juga menghadapi pandemi ini, menghadapi situasi sekarang ini dengan kondisi yang takut, yang gentar, ya, dan terkesan mereka tidak berani menghadapi segala sesuatu di dalam dunia ini. Nah, bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak muda? Mari sama-sama kita akan membaca satu cerita yang akan kita baca dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ke 33. Sekali lagi, sama-sama kita akan membacakan dari kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya akan membantu teman-teman untuk mendengarkan dari cerita yang akan saya bacakan. Matius pasal 14 ayat ke-22 sampai 33. Perikopnya tentang Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah, teman-teman, dari ayat yang kita baca, dari kisah tentang Yesus berjalan di atas air, kisah ini menggambarkan kehidupan seperti saat sekarang ini.
Dikatakan angin sakal saat itu, yaitu angin badai, angin topan, menggambarkan kondisi seperti sekarang, kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Angin sakal membuat murid-muridnya ketakutan ketika mereka naik perahu. Seperti kita sekarang, kita hidup di dalam dunia sepertinya ketakut. Kita sepertinya khawatir, sepertinya kita bimbang, sepertinya kita bertanya di dalam hati kita, di mana Tuhan? Nah, sedangkan ketika kita melihat dari cerita ini, murid-muridnya yang berada di dalam perahu menghadapi angin sakal atau angin badai, angin ribut yang menggambarkan mereka berjuang menghadapi angin itu di dalam perahu. Sama penggambarannya seperti kita saat ini. Kita hidup di dalam dunia, kita berjuang menghadapi kondisi perahu kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran yang seperti tadi saya sudah katakan. Nah, saat itu Yesus menghampiri murid-muridnya. Dikatakan ketika angin badai itu datang, murid-muridnya berteriak-teriak, mereka ketakutan. Mungkin penggambarannya hektik suasananya, mereka mungkin khawatir, mereka mungkin takut mati dan lain-lain. Nah, saat itu Yesus berjalan di atas air menghampiri perahu murid-muridnya. Nah, respon dari murid-muridnya apa? Dikatakan bahwa ketika Yesus makin dekat dengan perahu itu, murid-muridnya itu menyangka bahwa Yesus itu adalah hantu. Mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, mungkin kita mengalami ketakutan, kita mengalami suatu kekhawatiran. Yesus sebenarnya datang kepada hidup kita. Nah, apa respon yang kita berikan ketika Yesus menghampiri hidup kita? Apakah kita itu fokusnya kepada angin ribut, kepada masalah kita, kepada kekhawatiran kita, kepada ketakutan kita, atau kita bisa melihat ada Yesus yang menghampiri hidup kita di tengah situasi yang tidak baik ini? Nah, respon murid-murid yang malah ketakutan itu karena mereka fokusnya kepada masalah, kepada anginnya, kepada diri mereka, kepada apa yang mereka alami, bukan melihat siapa orang yang ada di depan mereka. Nah, tetapi kita belajar, kita baca bahwa saat itu Yesus dengan sabar mengatakan, ini aku, gurumu, pemimpinmu, jangan takut. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya dan memberitahu bahwa ini aku loh, Yesus. Nah, ingat, kita di dalam kehidupan kita, walaupun kita mengalami banyak hal, ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problema yang membuat hidup kita semakin takut, masalah di dalam dunia ini banyak, tetapi kita harus melihat siapa Yesus di dalam hidup kita, yang dia itu mau terus menghampiri, dia datang kepada kita dan dia ingin menolong kita sebenarnya. Nah, tetapi apa respon dari hidup kita? Asal kita tetap mengenali Yesus dengan baik, maka kita akan juga bisa mengambil respon dan keputusan yang baik. Nah, teman-teman, kita belajar dari satu orang murid. Ketika Yesus datang menghampiri murid-muridnya atau perahu murid-muridnya, ketika mereka di dalam ketakutan, dan Yesus menyatakan bahwa aku ini Yesus, ada satu murid yang akhirnya dia mengambil keputusan juga. Ketika mereka tahu itu gurunya Yesus, maka yang namanya Petrus, muridnya yang bernama Simon Petrus, akhirnya dia memberanikan diri dan berkata bahwa kalau itu engkau, biarlah aku menghampiri engkau. Nah, dikatakan ketika Petrus turun dari perahunya dan dia mulai berjalan di atas air, wow, itu adalah hal yang sebenarnya tidak mungkin menurut logika manusia. Tetapi Petrus punya iman. Petrus mulai bertindak untuk menghampiri Yesus. Nah, tetapi pada kenyataannya di tengah jalan ketika
Petrus mulai berjalan di atas air, nah dia merasakan bukan hanya dia berjalan di atas air, tetapi badai, gelombang, angin yang menerpa tubuhnya, mungkin cipratan-cipratan air, dan membuat iman dia digoyahkan, iman dia dipertanyakan, dan dia merasa, aduh, aku bisa nggak ya jalan di atas air? Aku bisa nggak ya nerusin perjalanan ini untuk menghampiri Yesus? Dan ketika imannya mulai goyah, Petrus mulai tenggelam. Nah, ketika Petrus berteriak-teriak, akhirnya Yesus menolong dari Petrus. Nah, teman-teman, di sini kita belajar ada hal yang baik dari Petrus. Kita belajar bagaimana Petrus memulai dan memiliki tindakan iman. Itu adalah hal yang baik. Hal yang baik yang perlu kita belajar di dalam kehidupan dunia ini. Bahwa ketika walaupun situasi kondisi di sekeliling kita memiliki tekanan, mengalami masalah yang membuat kita takut, tetapi mulailah bertindak, mulailah melangkah, mulailah kita melihat Yesus dan mulai berjalan. Kita nggak bisa diam, kita nggak bisa hanya berteriak-teriak, tetapi kita boleh melangkahkan kaki kita keluar dari perahu kenyamanan kita dan berjalan di atas air. Nah, tetapi kita di sini belajar awal tindakan yang baik kalau tidak diikuti dengan fokus di dalam melihat siapa Yesus, kalau kita tidak menindaklanjuti dengan fokus kita di dalam mengikuti Yesus, di dalam hidup iman kita, maka kita juga lama-lama bisa tenggelam karena masalah angin badai itu akan terus menerpa kita. Nah, selain kita berani bertindak, kita harus fokus di dalam ikut Tuhan. Teman-teman, tidak mudah ikut Tuhan di dalam masalah-masalah yang kita alami. Memang tidak mudah untuk kita fokus mengikuti Tuhan, melihat Tuhan. Karena banyak hal yang membuat kita goyah, membuat kita lemah, membuat kita tidak percaya akan kuasa Yesus. Nah, oleh karena itu saat pada sore hari ini sama-sama kita akan belajar apa yang perlu kita lakukan ketika kita naik di dalam perahu kehidupan kita dan kita diterpa angin badai, angin sakal yang membuat mungkin lama-kelamaan kita tidak fokus untuk ikut Tuhan. Kita harus belajar bahwa kita punya keberanian walaupun ada di dalam tengah-tengah ketakutan. Yang pertama, relevansi apa yang kita belajar? Kita punya keberanian di tengah-tengah ketakutan kita. Yang pertama, kita asal tidak berani. Asal tidak berani. Wah, maksudnya apa nih ya? Nah, keberanian memang adalah sikap yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam mengarungi perahu kehidupannya. Apalagi di zaman sekarang, di situasi kondisi sekarang. Walaupun kita dengan susah payah mengarungi kehidupan kita, keberanian adalah sikap yang harus dimiliki oleh kita. Nah, sikap dan mental berani ini yang akan menjadi modal kita semua di dalam menghadapi tekanan-tekanan kehidupan. Sikap mental keberanian ini yang membuat kita akan terus melaju di dalam perahu kehidupan kita walaupun ada angin badai, walaupun ada angin sakal. Nah, tetapi keberanian yang seperti apakah yang kita perlukan? Keberanian yang seperti apakah yang harus kita munculkan di dalam kehidupan kita? Bukan asal berani saja, bukan asal berani sekedar emosi, bukan asal berani karena kita tidak mau berpikir. Nah, saya melihat di dalam kehidupan kita banyak orang-orang di sekitar lingkungan kita, atau mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita mengalami situasi kondisi seperti sekarang, saya melihat banyak orang yang berani. Tetapi berani itu karena emosi. Berani tanpa berpikir. Berani tanpa tahu apa akibatnya. Saya rasa orang-orang yang seperti itu, satu hal memang mereka berani, tetapi kalau tanpa memikirkan resiko dan hal-hal yang akan terjadi, itu adalah keberanian yang salah. Nah, teman-teman, seperti Petrus, dia memiliki keberanian
karena dia melihat Yesus. Dia punya iman karena dia punya keberanian berdasarkan imannya kepada Yesus, makanya dia berani untuk melangkah. Dia berani untuk mencoba keluar dari perahunya. Nah, di dalam kehidupan kita harus punya dasar keberanian karena kita tahu siapa Yesus. Kita mengenal siapa Yesus dan kuasanya yang akan memimpin kehidupan kita. Sehingga di dalam situasi angin badai apapun, kita berani melangkahkan kaki kita keluar dari perahu. Nah, teman-teman, kita akan baca satu kitab dari kitab Ibrani pasal 4. Saya akan membacakan untuk kalian semua Ibrani pasal 4. Pasal 14 ayat 14 sampai 16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, teman-teman, dari ayat yang sudah kita baca, kita belajar bahwa kita punya Yesus sebagai anak Allah yang akan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada pemimpin kita. Kita harus belajar mempercayakan hidup kita kepada Yesus yang menjadi dikatakan imam besar, pemimpin. Nah, kalau kita tidak belajar untuk menyerahkan diri kita, mempercayakan hidup kita, bagaimana kita memiliki keberanian itu? Nah, lalu kita belajar. Yesus bukan hanya dia akan memimpin hidup kita, tetapi dia yang bisa merasakan dan melihat setiap kelemahan-kelemahan hidup kita. Nah, teman-teman, kalau kalian tidak dekat dengan Yesus, bukan berarti Yesus tidak menolong Anda. Tetapi kalau kita lebih dekat kepada Yesus, dia akan melihat setiap kelemahan-kelemahan kita. Ketika kita berteriak kepada Yesus, ketika kita memohon kepada Yesus, ketika meminta pertolongan kepada Yesus, dia akan mengetahui setiap kelemahan-kelemahan kita. Bukan berarti kalau kita tidak memohon, kita tidak berteriak untuk memberitahu kelemahan kita, dia tidak tahu. Bukan berarti dia tidak tahu, dia memang tahu. Tetapi kita harus berani untuk berteriak supaya Yesus merasakan apa yang kita butuhkan. Nah, lalu kita harus juga miliki keberanian untuk menghadap kepada Yesus, kepada tahtanya, kepada kasihnya. Di dalam hidup kita kadang kita perlu pertolongan Yesus, tetapi kita tidak mau datang untuk menghampirinya. Seperti Petrus, dia tahu dia perlu Yesus, makanya dia keluar dari perahunya. Murid-murid yang lain di dalam perahu, mereka berteriak-teriak, mereka memohon pertolongan kepada Yesus, dan itu tidak salah. Tetapi yang dilakukan oleh Petrus itu adalah tindakan, itu adalah respon, itu adalah perbuatan yang harus dilakukan ketika manusia membutuhkan pertolongan. Nah, di dalam hidup kita, Yesus memang tahu kelemahan kita, Yesus memang tahu kekurangan kita, Yesus memang tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi bagaimana kita harus juga berani untuk memiliki respon dan bertindak untuk melangkah dan menghampiri Yesus. Dan sehingga ketika kita datang, ketika kita berani untuk menghampiri Yesus, maka dia akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Teman-teman, di dalam hidup kita
bukan berarti kita asal berani menurut kedagingan kita. Bukan kita asal berani menurut apa yang kita punya dan kita pikirkan. Tetapi milikilah keberanian karena kita tahu siapa Yesus yang akan menolong hidup kita. Lalu selanjutnya yang kedua, apa yang kita lakukan? Relevansi apa ketika kita memiliki keberanian di dalam situasi kondisi dunia yang sebenarnya harus mendatangkan ketakutan? Yang kedua, kita harus mengetahui supaya kita jangan bersembunyi di balik ketakutan. Nah, kalau poin pertama kita belajar bahwa kita harus berani, tetapi jangan asal berani. Kita berani karena kita punya iman di dalam Yesus. Poin yang kedua menyatakan bahwa kita tidak boleh bersembunyi di dalam ketakutan. Nah teman-teman, ketakutan memang adalah hal yang wajar. Ketakutan adalah sikap manusia yang muncul ketika dia mengatasi tekanan masalah di dalam hidupnya. Nah makanya keluar emosi atau tindakan yang disebut ketakutan. Nah tetapi ketakutan yang berlebihan akan membuat iman kita itu lama-lama mulai memudar, bahkan hilang. Rasa takut memang adalah hal yang wajar, yang muncul. Tetapi apakah kita dapat menguasai rasa ketakutan itu? Sekali lagi ya, ketakutan adalah hal yang wajar yang muncul di dalam hidup manusia. Tetapi apakah kita dapat menguasai rasa takut itu dan menggunakan iman percaya kita kepada Yesus? Seperti poin pertama, bahwa kita punya iman, punya dasar percaya kepada Yesus yang mengetahui segala keperluan dan ketakutan-ketakutan kita. Nah, tetapi apakah kita dapat menguasai ketakutan kita dan mulai menghampiri Yesus? Nah, di dalam masa-masa seperti sekarang ini, kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Saya juga mungkin selalu bertanya-tanya dalam hidup saya, kapan ini kita gereja dapat beribadah dengan tenang? Kita dapat mungkin mengadakan fellowship dengan teman-teman bareng-bareng lagi. Kita dari gereja A, gereja B, gereja C, dan banyak hal yang sudah kita jalin di dalam persahabatan fellowship kita. Kita bisa seperti dulu lagi. Kita bisa kumpul-kumpul dengan bisa ketawa hahaha tanpa sekarang kalau ketemu nggak perlu pakai masker. Nah, saya selalu bertanya, Tuhan sampai kapan? Kadang kita pun semua pasti akan bertanya seperti itu, Tuhan sampai kapan? Nah teman-teman, kita belajar bahwa sambil menunggu jawaban Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita, kita harus belajar bahwa Yesus tahu akan kesulitan dari murid-muridnya. Dan makanya dia menghampiri perahu dari murid-muridnya. Nah, seperti itulah Yesus tahu kesulitan kita, makanya dia menghampiri hidup kita. Sekarang kan tadi responnya, bagaimana yang dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kalau dari ayat Matius yang tadi kita baca, kita melihat respon yang dilakukan oleh Petrus, dia berani menghampiri Yesus. Satu-satunya murid yang tidak tinggal di dalam perahu. Nah mungkin murid-murid yang lain mereka berteriak, mereka mungkin melakukan tindakan supaya gimana mereka bisa selamat. Nah tetapi yang dilakukan oleh Petrus, ini yang harus kita belajar. Bahwa dia tidak bersembunyi di balik perahunya. Dia berani keluar menghadapi tantangan. Dia memiliki keberanian karena dia punya iman. Dan dia tidak mau bersembunyi di balik perahu ketakutannya. Nah teman-teman, kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh Petrus, ini yang harus kita belajar, bahwa kita harus punya keberanian yang membuat seseorang berani untuk melangkah, berani keluar dari ketakutannya. Yesaya pasal 41 ayat 10, saya akan membacakan ayat ini untuk teman-teman semua. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Ayat ini berkata seperti ini. Yesaya pasal 41 ayat ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dikatakan sekali lagi, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, perhatikan ayat ini sangat powerful. Ayat ini bukan hanya janji Tuhan kepada hidup kita, tetapi ayat ini yang harus kita remakan atau harus kita yakini bahwa Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan memegang kita dengan tangan kanan. Nah, dikatakan bahwa manusia normal itu kekuatannya di tangan kanan. Makanya diibaratkan dengan tangan kanan Yesus atau Allah akan menolong. Nah, kita harus percaya di dalam kehidupan kita bahwa tidak ada alasan untuk kita selalu bersembunyi di dalam ketakutan-ketakutan kita. Memang ketakutan adalah hal yang wajar yang kita alami. Ketakutan adalah hal yang keluar secara alamiah dari hidup kita. Tetapi dari Yesaya pasal 41 ayat 10 ini dikatakan bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya sebuah janji, tetapi Dia akan menepati. Sekali lagi, janjinya Allah itu pasti ditepati. Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu punya hal yang namanya bimbang. Nah, kebimbangan atau keraguan akan menghalangi kita melihat penyertaan Tuhan. Nah, dikatakan pada waktu Petrus mulai berjalan di atas air, dia memiliki keberanian. Itu adalah modal yang baik yang harus kita belajar. Nah, tetapi ketika kita mulai berani keluar, mulai bertindak, ingat bahwa proses itu terus berjalan di dalam hidup kita. Apakah kita mulai memunculkan dan mengembangkan keberanian kita, atau ketika ada masalah yang terus datang bertubi-tubi di dalam hidup kita, kita mulai meragukan Tuhan kembali. Nah, kita harus belajar bahwa kita harus tetap menjaga iman kita, menjaga keberanian kita. Mungkin sewaktu-waktu ketakutan itu bisa muncul. Mungkin yang namanya bimbang itu juga bisa akan muncul. Tetapi yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu akan selalu ditepati dalam hidup kita. Dan itu yang harus bisa memproses keberanian yang harus kita jaga dari waktu ke waktu. Teman-teman, memang tidak mudah untuk menghadapi kehidupan kita, apalagi di zaman sekarang. Tetapi yakin bahwa miliki sikap yang berani, miliki sikap untuk kita bisa menghadapi ketakutan kita dengan bijak yang daripada Tuhan. Jangan sampai kita salah menggunakan hidup kita. Jangan sampai kita tidak mau bertindak dan memiliki respon yang salah. Dan jangan juga sampai ketika kita mulai memiliki keberanian, kita tidak bisa menjaga keberanian itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menjaga keberanian? Prosesnya yaitu kita terus menjaga, memaintain hubungan kita dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, pada akhirnya, poin ketiga, pada akhirnya kita harus memilih. Hidup terus berjalan. Kita tidak akan berhenti di tengah-tengah. Waktu akan terus berjalan. Tuhan terus akan memimpin hidup kita. Dan selama kita ada hidup di dalam dunia, ada dua pilihan. Hanya akan ada dua pilihan. Kita berani atau kita takut. Nah, teman-teman, sejak dari kecil kita mulai diperhadapkan dengan banyak pilihan. Dan di dalam pilihan memang akan ada resiko. Nah, resiko apa yang akan kita ambil? Apakah kita berani tetapi sembarangan, atau kita berani dengan hikmat yang daripada Tuhan, atau pilihan kita tetap takut di dalam kemanusiaan kita, atau kita bisa mau melangkah untuk berani walaupun situasi tetap membuat kita takut. Tuhan sendiri yang akan memberikan kebebasan kepada kita. Karena manusia diberikan yang namanya kehendak bebas atau free will. Kita harus memilih
Apakah kita tetap di dalam perahu kita, atau kita mulai berani melangkah untuk mengikuti Tuhan di dalam situasi seperti sekarang ini. Ayat terakhir yang akan kita baca dari Ulangan pasal 30 ayat ke-19. Ulangan pasal 30 ayat 19 dikatakan seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, di sini dikatakan kita harus memiliki kehidupan. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah teman-teman menggunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya? Situasi kondisi itu bukan ada di tangan kita, tetapi yang ada di tangan kita adalah keputusan untuk menghadapi situasi kondisi sekarang ini. Teman-teman, sebagai akhir dari sharing apa yang saya sampaikan kepada kalian semua, mari sama-sama kita miliki iman yang berasal dari Tuhan. Iman itu yang akan memberikan kepada kita hikmat dan pengetahuan untuk kita bertindak dengan baik, untuk kita bertindak mengambil keputusan-keputusan di tengah situasi kondisi yang tidak baik. Saya yakin dan percaya ketika kita mau menghampiri Tuhan, ketika kita mau menjaga hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita. Bukan hanya satu kali, tetapi Dia akan memberikan kepada kita penyertaan dan hikmat di dalam hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sampai kita kembali kepada Tuhan. Saat pada sore hari ini, saat kapanpun kalian mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan belajar, percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk sore hari ini, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur kami punya Allah yang membuat kami berani. Oleh karena itu, ajar kami untuk punya iman yang lebih, untuk kami boleh melangkahkan kaki kami keluar dari ketakutan-ketakutan kami. Ajar kami untuk berani menghadapi segala tantangan-tantangan di dalam hidup kami. Karena kami tahu siapa oknum, siapa Yesus yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, berikan keberanian yang lebih kepada kami, berikan hikmat yang lebih kepada kami, berikan tindakan yang bijak kepada kami, supaya kami dapat hidup melalui dengan baik dari waktu ke waktu. Terima kasih untuk kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati gereja-gereja-Mu Tuhan. SOG kami memberkati untuk gereja-gereja yang lain yang mungkin saat-saat ini sedang mengalami tantangan di dalam kehidupan pelayanan mereka semua. Dan kami yakin dan percaya ketika situasi kondisi ini dapat kami lalui, kami akan dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dengan damai dan dengan kami boleh bersuka cita. Terima kasih, kami mengucap syukur dan menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian firman Tuhan sharing dari saya. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.